Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maifira Raffiani Kumala dari kelas D program S1 Pariwisata dengan NIM 2057855. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan mengembangkan sumber daya manusia atau karyawan. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan merupakan segala upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan sehingga menghasilkan produk serta layanan yang baik dan berkualitas dalam mencapai sebuah target yang telah direncanakan. Organisasi yang bergerak dan berfokus pada pelatihan serta pengembangan SDM yaitu HICS Indonesia atau Highland Experiential Indonesia, di mana organisasi ini melakukan pendekatan experiential learning sebagai wadah pembelajaran. Fokus HICS yaitu 1. Membangun tim dan kerja tim, yang kedua membangun karakter, yang ketiga pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia, yang keempat program pengembangan manajemen, yang kelima pengembangan pribadi, yang keenam program berbasis edukasi, dan yang ketujuh program sosial yang bercirikan petualangan dan aktivitas sosial. Ada beberapa tujuan dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu 1. Pekerjaan menjadi lebih efisien, yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan, yang ketiga, mengurangi kerusakan produk atau layanan, yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan, yang kelima, memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, yang keenam, menciptakan moral yang baik, yang ketujuh, menjadi suatu pedoman dalam menentukan program perekrutan, penyeleksian, dan kedisiplinan karyawan, dan yang delapan, menjadi landasan dalam pelaksanaan penilaian karyawan. Selanjutnya, ada beberapa langkah pembuatan program untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan serta mengembangkan sasaran, tujuan, dan prioritas sumber daya manusia yang diperlukan. Yang kedua, membuat kebijakan yang mendukung sosialisasi program dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan perencanaan terhadap ketersediaan dan keperluan jumlah karyawan yang dibutuhkan bagi masa sekarang dan depan. Yang keempat, mengadakan program pelatihan yang terstruktur. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Berikut beberapa strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menyampaikan ide serta gagasan mereka terkait perusahaan, di mana karyawan merupakan roda penggerak perusahaan, sehingga ide serta gagasannya sangat diperlukan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan yang mampu berkontribusi terhadap perusahaan agar karyawan semangat dan termotivasi untuk terus mengembangkan perusahaan, seperti dengan pemberian kompensasi, baik itu kompensasi berupa finansial maupun non-finansial. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan seperti skill training, retraining, atau pelatihan ulang, cross-fungsional, hingga gravity training. Yang keempat, mengevaluasi setiap program pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia adalah segala usaha yang dilakukan untuk membentuk personal seseorang yang berkualitas agar memiliki keterampilan, kemampuan kerja, loyalitas kerja, motivasi kerja pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Beberapa tujuan pelatihan sumber daya manusia yaitu: 1. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan dan loyalitas karyawan. Ketiga, menghindari kecelakaan kerja pada karyawan. Yang keempat, untuk meningkatkan moral karyawan. Yang kelima, mengembangkan karir karyawan. Yang keenam, melatih kepemimpinan karyawan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk balas jasa.
Berikut adalah jenis-jenis pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama adalah skill training atau pelatihan keahlian sumber daya manusia. Hal ini bisa berupa dengan melakukan gathering atau melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas dari karyawan itu tersendiri. Yang kedua, retraining, pelatihan ulang sumber daya manusia. Pelatihan ini diberikan untuk membentuk membentuk karyawan yang bisa mengikuti oleh alur zaman seperti kemajuan teknologi dan lain-lain. Yang ketiga, cross functional training. Dalam hal ini pelatihan diberikan karyawan seperti pemberian pekerjaan di luar pekerjaan aslinya sehingga karyawan bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu. Yang keempat, team training, pelatihan tim. Dalam hal ini akan dibentuk seperti tim untuk melatih kepemimpinan atau leadership pada setiap-tiap tim. Yang kelima, language training, pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa ini seperti pelatihan bahasa asing untuk meningkatkan multibahasa dari karyawan itu tersendiri. Yang keenam, teknologi training, pelatihan teknologi berupa pelatihan untuk menggunakan komputer maupun menggunakan website-website untuk menunjang kinerja dari karyawan tersebut. Yang ketujuh, creativity training, pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Terdapat tahap-tahap pelatihan sumber daya manusia. Yang satu, tahap pertama berupa perencanaan dengan menentukan program apa yang harus digunakan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk pedoman. Tahap kedua yaitu melakukan pelaksanaan dengan melakukan program yang sudah direncanakan, di mana program ini membutuhkan penyelenggara yang harus bisa memimpin program yang disesuaikan dengan tujuan utama. Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi dengan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan guna mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang telah berjalan apakah efektif atau tidak. Terdapat metode dalam pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama adalah on the job training. On the job training ini adalah kata lain dari magang, di mana karyawan bisa ditempatkan pada perusahaan seperti hotel maupun perusahaan lainnya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, lecture, di mana karyawan yang bekerja di bagian keuangan diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Yang ketiga, video presentation dengan membuat PowerPoint untuk dipresentasikan bagaimana kelebihan-kelebihan dari karyawan itu sendiri. Yang keempat, vestibule training atau simulasi. Yang kelima adalah role playing, di mana pelatihan ini dengan membentuk sebuah tim, di mana pelatihan tersebut berisi terkait sistem, namun dibungkus dengan permainan-permainan sehingga karyawan bisa meningkatkan kinerjanya. Yang keenam adalah case study. Case study ini berupa melakukan atau membuat suatu penelitian kualitatif dengan mengambil objek-objek atau topik tertentu. Yang ketujuh adalah self-study, dan yang kedelapan adalah program learning. Di bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembayaran dan kompensasi untuk karyawan. Definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga bermakna imbalan yang didapatkan seseorang pekerja atas usaha yang dikerjakan di sebuah perusahaan atau organisasi. Dampak positif kompensasi, yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, menjadikan daya tarik bagi pencari kerja yang berkualitas di bidangnya. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, perusahaan mendapatkan pekerja yang berkualitas dan berkontribusi dalam tujuan. Dan yang kelima, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Selanjutnya terdapat tujuan kompensasi. Yang pertama, untuk meningkatkan performa dan produktivitas pekerja. Yang kedua, meningkatkan ikatan kerja yang baik antara atasan maupun bawahan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima, mendorong dalam pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan disiplin kerja karyawan. Yang ketujuh, memenuhi legalitas dalam administrasi. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan pekerja dalam serikat buruh. Faktor-faktor penyusun kompensasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi. Hal ini berupa pembayaran gaji hingga perlindungan terhadap karyawan. Yang kedua, tingkat hidup sesuai lokasi atau lingkungan perusahaan.
Yang ketiga, harga pekerjaan sesuai job desk, tanggung jawab hingga posisi. Jika karyawan memiliki job desk atau tanggung jawab yang tinggi, maka kompensasi yang diberikan pun akan tinggi juga. Yang keempat, perundang-undangan yang melindungi hak kompensasi terhadap karyawan. Yang kelima, tingkat kompensasi di perusahaan lain dengan membandingkan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi langsung, yaitu segala bentuk imbalan yang berwujud seperti gaji, tunjangan, maupun THR. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu segala sesuatu bentuk imbalan yang berwujud yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, namun tidak diberikan secara langsung, namun lewat pihak ketiga. Contohnya yaitu asuransi untuk karyawan yang ikut program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang didapatkan karyawan bukan dalam bentuk uang, namun kompensasi positif seperti jenjang karir yang baik dan tim kerja yang solid. Terdapat bentuk imbalan yang termasuk dalam kompensasi. Yang pertama adalah upah atau gaji, merupakan dasar hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kerja keras yang sudah ditetapkan sesuai kesepakatan. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan penghasilan yang didapatkan karyawan berupa uang, barang, maupun lain-lainnya. Yang ketiga adalah tunjangan, merupakan perlindungan karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk balas jasa kepada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah fasilitas dini, yang dimaksud berupa fasilitas ini adalah fasilitas pendukung yang dapat dipakai, ditempati, digunakan, dan dinikmati oleh karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari presentasi saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.